Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum anak banin wa kaifa halukunna anak banin. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sore hari ini kita akan membahas pelajaran akidah ya, yang insya Allah besok kita akan bahas tentang lebih mendalam. Silakan simak video sampai selesai ya untuk pembelajaran di hari ini. Baik, kita akan mulai pembelajaran akidahnya tentang apa, yaitu penyakit hati. Ternyata hati kita itu mempunyai beberapa penyakit ya. Penyakitnya apa aja tadi kita simak penjelasannya. Tahukah kamu hati manusia memiliki banyak penyakit? Ternyata hati kita tuh banyak penyakitnya ya. Apa aja itu? Kita lihat. Yang pertama adalah hasad. Hasad itu apa? Hasad adalah merasa tidak suka dengan nikmat Allah terhadap orang lain dan berharap nikmat itu hilang darinya. Jadi hasad itu ketika ada teman kita yang mendapatkan nikmat, misalkan teman kita beli sepeda baru, teman kita beli batu baru, itu kita nggak suka. Ini disebut dengan hasad. Misalnya seorang murid tidak suka melihat temannya yang berprestasi mendapatkan penghargaan dari sekolah. Jadi wah, ada temannya, oh ini dia aja sih yang dapat prestasi. Jadi seperti itu disebut dengan hasad, dia iri gitu ya, tidak suka dengan nikmat Allah terhadap orang lain. Ini penyakit hati yang pertama adalah hasad. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab Majmu' al-Fatawa, al-hasada huwal bughdu wal karahah lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad adalah benci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad. Jadi hasad itu membenci terhadap keadaan orang lain ya. Selanjutnya, perintah untuk menjauhi penyakit hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menjauhi penyakit hati yang pertama tadi ya, dan penyakit hati yang lainnya. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada kebahagiaan kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Terkadang kita merasa kurang bersyukur gitu. Gimana? Karena kita melihat kebaikan, oh ternyata si fulan banyak kebaikan. Kita juga sebenarnya kita juga banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tapi kita tidak merasakan, tidak bersyukur, makanya kita timbul rasa iri hati begitu ya. Kemudian penyakit hati ini juga disebutkan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khotoba. Artinya, waspadalah terhadap hasad, sesungguhnya hasad mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Kita tahu ya, api ketika makan kayu dia dikit habis dan akan menjadi arang. Begitu juga dengan pahala kita. Kalau kita banyak melakukan pahala tapi kita masih ada rasa hasad, sedikit akan berkurang atau hilang pahala kita begitu ya. Ini permisalan kama ta'kulun narul khatoba, seperti api yang memakan kayu. Kemudian sifat sakit hati yang kedua adalah sombong dan takabur. Sombong ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Artinya menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Misalnya seseorang merendahkan temannya karena temannya mendapatkan nilai ujian yang rendah. Jadi ia merendahkan ya, wah kamu bajunya jelek banget sih ya, direndahkan. Kamu jelek banget sih ya. Jadi sifat seperti ini nggak boleh ada dalam diri kita, sombong dan takabur. Kemudian batarul haq itu artinya apa sih? Batarul haq adalah mengingkari kebenaran dan menolaknya. Sedangkan gomtun nas artinya meremehkan manusia. Sombong atau takabur sangatlah tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sombong biasanya akan merasa bangga pada dirinya dan apa yang dimilikinya dan menganggap remeh orang yang lain. Tidak ada manusia di dunia ini yang
diperbolehkan memiliki sifat sombong, karena hanya Allah sajalah yang diperbolehkan untuk sombong karena ia memiliki langit dan bumi. Jadi manusia nggak boleh sombong. Kenapa? Karena manusia sangat lemah. Kita bayangkan ketika seorang manusia lahir dari perut ibunya, dia nggak bisa apa-apa, ya kan. Kemudian ketika dia meninggal, dia juga nggak bisa menguburkan dirinya sendiri, dia butuh orang lain. Jadi nggak pantas untuk disombongkan, gitu ya. Karena yang berhak sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah memiliki langit bumi. Berbeda dengan manusia yang cuma lemah, dia udah lemah sombong lagi. Seperti nggak boleh ya seorang manusia, seorang muslim itu memiliki sifat sombong dan takabur. Kemudian penyakit hati yang ketiga adalah riya. Riya itu apa? Riya adalah melakukan ibadah karena ingin dilihat dan dipuji manusia. Jadi kalau misalkan kita melakukan ibadah cuma pengen dilihat, pengen dipuji, ya ini masuk ke dalam riya. Misalnya seseorang membaguskan dan memperlama sholat karena ingin dilihat orang lain. Riya merupakan syirik kecil yang berpotensi menggugurkan amalan seorang hamba. Jadi riya ini termasuk dalam syirik kecil, gitu ya. Lanjut. Rasulullah SAW bersabda, innal akhwafa ma akhafu alaikumus syirku asghar. Ini kurang alifnya gitu. Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang aku khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa ini maksud syirik kecil wahai Rasulullah? Qala ar-riya. Beliau menjawab, riya. Jadi riya termasuk dalam syirkul asghar, syirik yang kecil. Lanjut. Kemudian sakit hati yang ketiga adalah yang keempat adalah sum'ah. Sum'ah itu apa? Sum'ah adalah ingin didengar orang lain. Misalnya seseorang memperindah bacaan Al-Quran karena ingin disebut qori. Ini pengen didengar orang lain ya. Kalau tadi pengen dilihat, kalau sekarang pengen didengar. Ibnu Hajar mengatakan, adapun sum'ah mirip dengan riya, akan tapi ia berhubungan dengan indera pendengaran telinga, sedangkan riya berkaitan dengan indera penglihatan. Jadi misalkan kalau soal sebutkan perbedaan antara riya dan sum'ah. Kalau riya dia berkaitan dengan mata penglihatan, kalau sum'ah berkaitan dengan telinga pendengaran. Jadi kalau sum'ah itu pengen didengar, kalau riya pengen dilihat, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah sakit hati yang kelima adalah bakhil dan kikir, ya, pelit ya. Sifat bakhil, pelit atau kikir adalah sifat tidak mau memberikan sedikit hartanya kepada orang yang membutuhkan padahal dia memiliki harta tersebut. Nah, jadi kita kalau misalkan punya harta, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bakhil, pelit, kikir, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi miratus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil, pelit dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kelak di hari kiamat orang-orang yang bakhil itu akan dikalungkan harta yang nggak mau disedekahkan. Misalkan dia nggak mau bersedekah hartanya, jadi uangnya itu dikalungkan, gitu ya. Lanjut. Kemudian sakit hati yang keenam adalah ujub. Ujub itu apa? Ujub adalah suatu sifat yang suka membangga-banggakan diri atas apa yang dia miliki dan dia lupa dengan pemberi nikmat. Misalnya seseorang anak senang membanggakan dirinya karena memiliki hafalan yang banyak. Sifat ujub bisa merusak hati dan cenderung membuat sombong. Jadi dia membangga-banggakan diri sendiri, gitu ya. Oh, misalkan, wah, aku alhamdulillah ini udah
misalkan ujian komprehensif di sekolah, dia membanggakan dan merendahkan teman-teman, oh kamu belum ujian komprehensif ya, ayo apa ikutin aku dong kayak aku. Jadi dia kayak memiliki sifat ujub gitu ya, membanggakan diri. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara agar terhindar dari penyakit hati. Ini adalah cara-cara biar kita terhindar dari penyakit hati. Yang pertama adalah mengingat bahwa segala yang kita punya dari Allah. Jadi kalau kita mengingat, wah ini yang kita punya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya misalkan ada HP, ada laptop, ada sepeda, ada motor, ada mobil, ada rumah. Ini cuma mengingat ini punya Allah, dari punya yang kita punya adalah dari Allah, bukan dari hasil jerih payah kita gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengingat bahwa semua yang ada hanya sebatas titipan dari Allah. Jadi semua tadi harta-harta yang kita miliki, hafal-hafal yang kita miliki hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dijaga gitu ya. Kemudian adalah mengembalikan pujian hanya kepada Allah, bukan kepada diri kita. Jadi kalau kita akan dipuji, kita mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan. Kemudian keempat adalah menerima takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Terkadang kita nggak menerima, wah aku dilahirkan di keluarga ini ya, seperti itu nggak boleh ya. Kita harus menerima takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Kemudian yang kelima adalah pandai bersyukur atas karunia atau pemberian Allah kepada kita. Jadi kita harus pandai-pandai bersyukur. Alhamdulillah, misalkan sekarang pembelajaran online-nya di rumah sudah ada HP, misalkan sudah ada laptop, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Oke, itu materi kita di hari ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Silakan ditonton, kemudian besok kita akan bahas di Zoom ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.